Ini kisah nyata. Ada seorang ikhwan, ini seorang ikhwan, jujur ya saya sampaikan. Ada seorang ikhwan itu yang pernah membantu anak. Tidak sengaja, udah lama. Beberapa tahun yang lalu ketika baru pertama kali pindah ke Bekasi, ada ikhwan itu nelpon saya malam-malam, Ustadz besok kemana hari Ahad? Banyak kajiannya akhi, ada 6. Besok saya temenin ya Ustadz, saya dengar ikhwan yang dampingin antum lagi pulang kampung. Iya kok antum tahu? Ya dari fulan dan fulan. Oh iya, saya temenin antum ya besok. Nggak usah akhi, besok panjang, jauh-jauh. Ada 6 tempat, nggak apa-apa Ustadz. Anak kira Allah, antum apa bisa toh sampai kita berangkatnya 3:30 subuh loh, karena ada kajian subuh. Nggak apa-apa Ustadz, insya Allah saya siap. Masya Allah, antum yakin insya Allah Ustadz. Ya sudahlah, karena kemudian beliau sedikit memaksa, ya sudah, nggak apa-apa, monggo aja. 3:30 loh ya, di depan rumah saya, siap insya Allah Ustadz. Saya kira beliau itu nggak jadi, saya tidur. Ternyata jam 3 saya bangun siap-siap, 3:30 tuh diketok pak pagar saya. Dan ternyata betul-betul ada di depan saya. Di depan pagar itu ada. Akhirnya Masya Allah, saya kaget. Padahal dia asalnya tinggalnya di Bintaro, saya di Bekasi pak. Minimal dia berangkat jam berapa? Jam 3 kan? 2:30, jam 2 sudah bangun itu mungkin. Jalan dia sampai akhirnya kita jalan dari kajian subuh, duha, duhur, asar, sampai kajian isya selesai. 9:30 di Kebayoran. Masih ingat itu. Sepanjang perjalanan dalam satu hari itu saya selalu nanya, antum ngapain sih repot-repot? Nah, nganterin anak seharian ini. Enggak apa-apa Ustaz. Antum memang enggak ada waktu untuk keluarga apa? Ada Ustaz. Emang istri antum enggak marah nemenin anak seharian? Enggak, insya Allah sudah saya kondisikan. Anak-anak enggak butuh liburan, anak-anak butuh Ustaz. Tapi ya gimana, kan saya sudah mengkondisikan. Khairlah insya Allah. Lalu saya tanya itu selalu kemudian senyum aja. Sampai malam selesai Pak, 9:30 kami berangkat dari Kebayoran sampai Bekasi. Sampai rumah 10:30 lebih dikit lah. Kemudian dia harus pulang lagi ke Bintaro. Total sampai rumah jam 12 malam Pak. Akhirnya dia tahu saya belum tidur, dia telepon. Alhamdulillah semoga Allah terima ya Ustadz apa amal kita hari ini. Saya terus kemudian ya amin insyaallah Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah kasihkan keikhlasan anak dalam dakwah dan keikhlasan antum ketika mendampingi anak dan pahala bagi antum juga. Amin insyaallah. Ustaz tahu nggak, saya mau buka kartu. Kenapa saya itu memaksakan diri hari ini itu untuk nemenin antum Ustaz? Hewan itu kemudian ngomong apa? Kemudian di ujung telepon dia berkata, saya itu belum haji Ustaz. Haji saya masih beberapa tahun ke belakang. Saya belum pernah umroh karena duit saya pakai untuk haji. Dan susahnya mendapatkan cuti umroh. Tapi saya tidak mau kalau Allah menakdirkan saya mati muda. Saya tidak mau meninggal tanpa saya pernah merasakan nikmatnya pahala itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Masya Allah. Saya tersekat itu. Tidak ngobrol, tidak komentar apa-apa. Khair insya Allah. Saya bilang amin ya Allah, moga-moga Allah terima amalan antum hari ini. Masya Allah. Saya cuma berpikir apa Pak? Cerdas Pak orang itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta sama surga itu semua jalan akan dia maksimalkan. Dan itulah yang kita harapkan. Makanya disitulah yang kita pahami. Sesungguhnya amal ini berat Pak, ketika ditimbang oleh Allah. Makanya sering-seringlah kita itu kalau kemudian mendapati ada saudara kita, sudahlah ketok pintunya, Mbak hari ini mau butuh apa, butuh kacang hijau, butuh apa, semuanya itu kemudian ketika ditimbang itu menjadi amalan yang berat di sisi Allah. Ada tukang becak di Surabaya itu sampai dia sedekah hari Jumat itu tidak mau memungut biaya. Becaknya dikurilisi, kalau hari Jumat gratis sampai orang itu rame rebutan untuk naik becaknya. Kenapa? Dia pengen bersedekah dengan manfaat dari tenaganya ketika hari Jumat dia bebaskan itu pembayarannya. Masya Allah Pak. Itu baru manfaatnya kepada orang. Sekarang bagaimana kalau agama Allah? Lah agama Allah lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah. Karena sesungguhnya agama Allah itu sesuatu yang besar Pak, berat itu. Kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita fi hajatin lahu, dalam hajat yang dia butuhkan, 1 hari kita membantu saudara kita selama 1 hari ternyata sepadan dengan 30 hari itikaf, apalagi membantu agama Allah itu pahalanya lebih besar Pak. Karena apa? Agama itu pasti akan dihisap oleh Allah, apa kontribusi kita kepada agama Allah Pak. Dunia saja yang tidak lebih daripada bangkai seekor anak kambing, Allah itu akan menghisap kita kok.
Kalau misalkan saya punya uang 1.000 misalkan di kantong saya ini 1.000, Allah itu tanya, walaupun 1.000 itu tidak ada harganya di sisi Allah, betul tidak ada harganya, tapi dihisap. Umar 1.000 itu dari mana kamu membelanjakan, itu cuma uang Pak, padahal tidak ada harganya di sisi Allah. Itu masuk materi pertanyaan dalam kehidupan mahsyar. Kalau uang 1.000 masuk dalam materi BAP ketika di padang mahsyar, apalagi dalam urusan agama itu bukan sesuatu yang remeh, itu yang besar Pak. Makanya kemudian kontribusi kita kepada Islam itu pasti akan ditanya oleh Allah, dan itu manfaatnya besar Pak. Coba kita bayangkan, Masya Allah ya, manfaatnya kita untuk agama Allah itu besar. Contoh-contoh di antara amal yang berat itu dan jalan pintasnya, coba Bapak pernah nggak mikir misalkan taklimnya hijrah nih misalkan, ini kan taklim hijrah, kemudian Masya Allah sampai menyekolahkan satu anak, coba Masya Allah itu sampai ke luar negeri, antum-antum membiayai bareng-bareng nih secara kolektif ini, pahalanya besar Pak. Satu anak misalkan dia belajar 4 tahun di Madinah atau di Mesir atau di Sudan atau di Yaman, itu pahalanya sedemikian besarnya itu. Setiap dia belajar Quran, Bapak dapat pahalanya ketika Bapak memompanya, ketika Bapak kemudian membiayai perjalanannya. Nanti dia menghafalkan hadis, Bapak dapat pahalanya, walaupun Bapak cuma hafal hadis innamal a'malu biniyat. Belum lagi ketika dia nanti pulang kemudian dia berdakwah, Masya Allah itu kan pahalanya besar. Saya itu ada beberapa jamaah di Bekasi itu, mereka membiayai adik kelas anak ke luar negeri Pak. Di luar negeri dibayai itu, saya bayangkan tuh pahalanya sebesar apa itu, 4 tahun ditambah lagi S2, dilanjutin lagi S2. Sekarang dia sudah pulang ngajar ke pondok pesantren selama 4 tahun lebih, yang di sini mungkin duduk diem, tapi pahalanya ngalir terus, muter terus dia. Kemudian dipakai pulang, dipakai dakwah lagi. Dan sekarang ini ngajar nih di pondok pesantren saya itu lebih dari 1.000 santrinya. 1.000 santri. Bukankah itu amal kayak aliran sungai ketemu dengan lautan samudra yang tanpa batas itu Pak? Hal-hal semacam itu kita perlukan dalam hidup. Kalau kita tidak bisa membiayai mungkin hal yang kecil. Kalau kemudian ada masjid kemudian membutuhkan kepengurusan, ikutlah. Hari ini tuh kalau ada masjid membuka kepengurusan tuh tidak mau jadi penitianya. Padahal itu pahalanya besar kalau kita niatkan karena Allah. Kemudian taklim. Kalau kemudian walaupun hanya ngambilin bekas-bekas minuman, itu kalau kita lakukan karena Allah Pak, dan itu untuk agama Allah, walaupun hanya membersihkan tempat minuman, walaupun hanya ngatur saternya, hanya ngatur kameranya, hanya ngatur kemudian ininya, tapi kalau itu kita lakukan manfaatnya untuk agama Allah, itu besar dan itu lebih berat daripada itikaf 30 hari di masjidnya Nabi.